Kok sekarang ada bahasa ngeten, di pondok pesantren stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli, tapi tabarukan, ngalap berkah. Itu bukan kewajiban dari kiai, tapi inisiatif dari santri. Jadi orang yang mengatakan kerja bakti di pondok itu nguli, saya pastikan orang itu tidak pernah mondok. Karena beda antara nguli dengan ro'an. Nguli itu kerja apa? Kerja. Kalau ro'an itu tabarukan. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Kalau nggak pernah mondok ya jangan komentari pondok, karena orang yang nggak pernah mondok nggak akan paham tentang tradisi pondok. Betul, tapi logika itu bisa dipakai dong. Kalau kalian nggak pernah ke surga, ke neraka, ya jangan bicara surga, bicara neraka, jangan bicara pahala, bicara dosa teman-teman. Karena kalian nggak pernah ke surga, nggak pernah ngerti surga secara langsung. Kan gitu jadinya ya. Semua kan soal narasi. Ini institusi pendidikan, pondok pesantren, setuju nggak setuju adalah sebuah institusi pendidikan. Di luar institusi pendidikan, setiap individu mau memilih ideologi seperti apa yang dipercaya, itu hak dari setiap individu dan dijamin kebebasannya oleh demokrasi. Kita kan menganut sistem demokrasi ya, kita kan bukan negara Islam, kita berideologi demokrasi. Setiap hak manusia dilindungi di negara ini teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan, pondok pesantren ini kan kebanyakan adalah anak di bawah umur, anak yang masih mengenyam pendidikan, yang belum punya KTP, yang nggak bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum di mata negara teman-teman. Ini institusi pendidikan. Apakah di mata institusi pendidikan akademis antara murid dan guru mempunyai jarak? Apakah ruang diskusi dan ruang pembelajaran bisa terbuka secara objektif jika penghormatan yang berlebihan terhadap guru dan murid teman-teman? Tentu respect dan penghormatan terhadap guru itu perlu, tapi bentuknya dan esensinya itu kan soal kesepakatan teman-teman. Adab itu bukan sesuatu yang absolut, adabnya mungkin absolut, kesopanan mungkin absolut, bentuknya kan bermacam-macam. Di setiap peradaban, di setiap daerah pasti mempunyai tradisi dan budaya cara memegang adab itu teman-teman. Kalau di Arab mungkin pegang kepala yang sopan, kalau di kita kan enggak ya. Ya intinya kurang lebih seperti itu. Norma itu nggak akan pernah sama di setiap peradaban dan di setiap wilayah. Makanya itu soal kesepakatan.